Saya buat 3 artikel sih yang dikutip, semuanya masing-masing 3. Jadi yang kutipan langsung pendeknya 3, yang tidak langsung juga 3. Selamat bergabung, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat bergabung, Pak. Selamat pagi juga. Mahasiswaku rajin-rajin semua. Tugasnya sudah kerjakan semua ya. Saya sudah, Pak. Izin saya masih di jalan nih, kalau kamu lihat sebentar. Bersama Pak Guru nih. Wih, Mantap, Pak. mantap. Ya. Siapa lagi yang belum ya? Yang belum diperiksa nih, itunya kapan? Oh, Dorcas tuh. Silakan, saya sambil ini ya. Sambil monitor ya. Jody. Siap, Pak. Oke, Pak. Aman, Pak. Kan ya. Yuk. Siap, Pak. Ya, Pak. Hati-hati, Pak. Hati-hati, Pak. Ya, terima kasih doanya. Sama-sama, Pak. Oke, kita lanjut, Mas Nova. Saya rasa sih untuk tugas 2 ini aman, cuma yang jadi kendala untuk di tugas 1 yaitu masalah judulnya itu. Kan mungkin banyak teman-teman yang dapat feedback untuk revisi judulnya. Ya. Nah, di mana untuk judul saya yang saya ajukan yang pertama yaitu efektivitas penggunaan sistem informasi manajemen rumah sakit atau SIMR RS berbasis electronic health record pada unit poliklinik spesialis di rumah sakit Wisma Prasanti. Mungkin dari Mas Jody atau dari Pak Pras sama teman-teman mungkin ada masukan mengenai revisi dari judul di karya ilmiah saya yang saat ini. Oke, terima kasih ya Mas Nova. Berarti untuk judulnya di tugas satunya Mas Novanya masih ragu gitu ya atau gimana? Gimana? Berarti judulnya ini bisa dibilang pengen diubah ya? Dari feedback dari Pak Pras pada tugas 1 saya disuruh merevisi. Mungkin untuk alternatif revisi dari saya itu ada 2. Yang pertama, efektivitas implementasi SIMRS berbasis electronic health record pada unit poliklinik spesialis di Rumah Sakit Wisma Prasanti Tabanan, atau lebih dipersingkat yaitu efektivitas implementasi electronic health record berbasis SIMRS pada pelayanan poliklinik Rumah Sakit Wisma Prasanti Tabanan. Itu untuk alternatif revisi dari saya. Judulnya ya, Mas? Untuk judulnya. Bisa di-share ke grup judulnya, Mas? Oh, bisa. Oke. Saya tunggu ya. Biar kita... Sebelumnya udah saya kirim sih, nanti coba saya cari dulu. Nah, ini. Mas Nova, izin saya tanggapin. Iya, silakan. Kan karena kan dari judulnya kan kita dibatasin berapa kata ya, kalau nggak salah itu ada 40 kata atau berapa kata itu dibatasin. Ya. Kalau dari saya sih, saya ambil alternatif judul yang kedua karena lebih singkat, lebih ringkas. Nanti selebihnya itu bisa dijelaskan lagi ke dalam pokok inti pembahasannya. Iya sih, kalau alternatifnya yang 2 lebih singkat dia. Efektivitas implementasi elektronik health record berbasis. Apa judulnya di itu ya? Judulnya di grup ya? Iya, Pak. Ini judulnya, Pak. Saya kirim di grup sebelumnya. Tak lihat ya. Ya, baik. Bisa kirim ulang lewat grup, Pak. Oh, ini dia. Efektivitas penggunaan sistem informasi.
efektivitas implementasi sistem informasi rumah sakit, efektivitas. Oke, ini Nova ya. Ya, betul Pak. Saran saya jangan pakai efektivitas penggunaan, karena kalau itu nanti kamu ada teori efektivitasnya, ada efektivitas berarti nanti ada survei, ya kan? Penggunanya ditanyain satu-satu efektif atau tidak, betul nggak? Betul. Nah, sementara Nova itu jurusannya adalah sistem informasi kan? Nah, mendingan implementasi sistem informasi manajemen rumah sakit atau SIMERS berbasis, nah ini boleh berbasis electronic health record ya. Pada unit. Bagus tuh, dah. Tapi yang jangan pakai efektivitas penggunaan. Berarti dari implementasinya Pak ya? Ya, implementasi atau rancang bangun atau pengembangan gitu. Jadi kamu membuat aplikasinya gitu. Kalau ini sih Pak, aplikasinya ini sudah berjalan Pak. Nggak apa-apa, jadi ceritain aja nanti database-nya segala macam. Ya. Ya baik. Gitu, karena kalau efektivitas itu biasanya kan untuk guru kan, ya kan, efektivitas pembelajaran ini segala macam. Nah itu kan pakai survei. Nanti kamu penggunanya dikasih apa sih namanya? Ya itulah segala macam. Repot itu. Mendingan itu aja sih, karena prodinya sistem informasi kan. Iya. Ya, oke. Ngerti ya? Nanti japri saya deh. Oke? Baik Pak, terima kasih Pak. Yo, lanjut yang lain Mas Dodi. Oke, ya Pak, sekiranya Mas Nova tadi udah ya untuk judulnya ya Mas Nova. Itu. Nanti bisa konsul langsung juga sama Pak Pras. Oke, terima kasih Mas Nova untuk penjelasan ini. Ya Pak. Kamu guru di mana sih Mas Dodi? Ini di SMK Lombok Pak, SMK Lombok. SMK ya, SMK Ilmu Komputer. Iya. Ya udah. Oke. Yuk, lanjut. Izin Pak, ini dari saya Abdul Aziz Pak. Oke. Ini Pak Pak Dwi Prasetyo, dari tugas 1 kan saya dapat instruksi juga, dapat feedback juga dari Bapak untuk perbaikan judul. Judul saya itu di awalnya implementasi DNS over HTTPS. Oh ya udah. Itu udah bagus. Enggak, itu mungkin ke copy kali. Udah enggak apa-apa. Udah. Oh iya. Ya, udah bagus dah. Oke, saya udah tahu. Ya, lanjutin ya Mas Abdul Aziz. Segera supaya 2 minggu ini selesai. Ya, amin Pak, amin Pak. Ini ya. segera saya lengkapi untuk pendahuluan sama yang lain-lainnya Pak. Ya, terima kasih ya ini supportnya untuk Google Meet-nya. Iya, sama-sama Pak. Oke. Ya, terima lanjut. kasih banyak Pak. Ya Pak. Tanggapannya Pak. Yo. Mas Said tuh baru bangun tidur tuh. Mas Jody yang sorry Pak, ya Pak. suaranya mau ya. Halo Mas Said, kok baru kelihatan? Ya, lagi sibuk biasa dikejar deadline Pak. 60 tahun, 32 tahun sekolah. Kuliah. Oke, terima kasih tadi Mas Nova sama Mas Aziz ya. Mungkin lanjut ke Mas Said. Ya, enak ya. Oke, baik Pak. Pas kebetulan nih, saya juga bergabung. harus diperbaiki juga nih judulnya nih. Iya. Oke, suara saya jelas, Bang ya? Jelas. Oke, baik. Oke, mungkin Pak Pras juga mungkin bisa dengar juga suara saya. Oke, kalau dari saya sih lebih ke ini Bang, kalau judulnya itu ke pengembangan aplikasi absensi berbasis web untuk monitoring secara real time pada PT 3 Pilar Banua. Nah, tujuan dari goal ini adalah supaya mengetahui real time-nya dari karyawannya itu, absennya itu biar bisa ditindaklanjuti langsung oleh HRD-nya gitu. Ya. Lebih ke situ sih, karena kan buat mengambil ngambil sanksinya langsung Pak, karena kan dari mereka itu perusahaannya iya baik Pak. Mas Said kayaknya udah bagus judulnya. Coba judul pertamanya apa? Sebutin. Pengembangan aplikasi absensi berbasis web
untuk monitoring secara real time. Stop. Jadi berbasis web bagus sudah. Oke, Jadi baik. untuk yang monitoring segala macam itu kan ada di dalam kontennya. Jadi nggak usah disebutin di judul, nanti judulmu itu satu skrip kebanyakan. Baik, Ya. baik. Jadi tadi apa? Bla 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 absensi. Pengembangan aplikasi absensi berbasis web. Terus menggunakan metodenya apa? Oke, baik. Nah, metodenya pakai apa? Pakai SDLC atau waterfall atau Waterfall, Pak. Waterfall, Pak. ya, atau agile atau extreme programming seperti itu. Lebih ke waterfall, Pak, ya. Waterfall oke. Di mana? Udah itu aja. Oh, gitu ya. Oke, baik. Jadi kalau penelitian itu apa yang diteliti, terus yang berikutnya adalah menggunakan metode apa, di mana, lokasinya di mana, oke? Jadi Oke, ada batasannya. Sip, itu udah bagus, tapi nanti baru kalau untuk punishment, hasil kesimpulan itu taruh di belakang, di dalam, oke? Oh, baik. Yang bagus. Nanti japri Terima saya kasih, Pak. ini tulisannya. Oke. Baik. Lanjut. Oke, Yang terima cewek kasih, Mas, Mas Said. malu-malu. Mas Jody. Ya, Makasih Pak. Mas Said. Oke, kita Baik, lanjut. sama-sama, Pak. Oke. Kita lanjut ke Mbak Dorcas mungkin. Kita beralih ke yang cewek dulu. Ya, selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mbak. Jadi gimana, Mbak, dari tugas 1 sampai tugas 2-nya yang sekarang? Mungkin baru dikirim, Pak. Oke. Kemudian untuk tugas 1-nya gimana, Mbak? Oh, tugas 1. Kalau untuk tugas 1 mesti mau kirim ulang lagi. Oke, berarti judulnya udah aman ya? Halo Mbak Dorcas. Ya, halo. Judulnya berarti udah di ACC ya sama Pak Pras kemarin? Iya, sudah, Pak. Oke. Saya tekankan sedikit ya teman-teman semua mengenai judul ya. Tadi juga Mas Nova syukur ya. Bagus. Perbedaannya sebelum melanjutkan tugas 3-nya. Kenapa? Karena kalau sudah lanjut nanti, kalau belum judulnya fix, jadi nanti kan direvisi lagi judulnya kan. Ya walaupun tidak capek. Ya gimana ya? Kan cuma revisi judul. Nanti teman-teman akan pusing gitu. Walaupun hanya revisi judul. Jadi usahakan belum dilanjutkan tugas 3-nya kalau masih ada yang ragu mengenai mengenai judulnya. Ayo buruan konsul dengan Pak Pras atau nanti sama saya kita tanya kan mengenai judul akhirnya. Nah, seperti Mas Nova tadi, kemudian Mas Said. Nah, boleh karena kalau sudah fix, udah judulnya ACC, tinggal dilanjutkan nanti isi-isinya gitu. Mungkin itu dari saya mengenai untuk judulnya ya. Kemudian tadi Mbak Dorcas sudah ya. Terima kasih Mbak Dorcas. Kita lanjut ke Mbak Yustiana. Oh, belum ya. Lanjut Mbak Dorcas. Sudah, Pak. Oke, terima kasih Mbak Dorcas. Kemudian kita lanjut ke Mbak Yustiana. Iya, selamat pagi. Oke, selamat pagi Mbak. Gimana untuk tugas 2-nya Mbak? Untuk tugas 2-nya sudah saya kerjain. Ya. Terus Mbak. Sama untuk ada yang mau ditanyain untuk daftar pustakanya. Jadi kalau saya kan yang saya buat maksudnya itu berbasis UMKM. Jadi ada beberapa buku yang membahas tentang UMKM yang terintegrasi dengan digitalisasi. Setelah saya baca-baca, hampir sama semua ternyata pembahasannya. Jadi saya ambil satu buku yang menurut saya itu mencakup semuanya. Itu nggak apa-apa ya? Sama ada beberapa jurnal pendukung juga. Oh, dapatnya cuma satu buku gitu. Terus isinya di dalam satu buku itu.
Betul. Oke, boleh-boleh sih Mbak. Tapi ditekankan kemarin sama Pak Pras itu kan yang penting ada jurnalnya sama bukunya gitu. Berarti untuk tugas 2-nya sudah ya Mbak? Sudah. Oke, kemudian untuk tugas 1-nya Mbak gimana untuk misalnya dari judulnya atau gimana kerangkanya? Sudah aman ya? Untuk judul tugas baik. Untuk judul di tugas 1-nya sepertinya ada perubahan. Gimana tuh perubahannya Mbak? Perubahan judul sama seperti yang lain. Awalnya itu perancangan dan implementasi sistem informasi berbasis web untuk pemesanan dan manajemen layanan di Madani Copy Center. Setelah itu saya rubah menjadi sistem informasi layanan di Madani Copy Center berbasis web dengan menggunakan metode waterfall. Dengan metode waterfall. Ya. Bisa diulangi Mbak? Yang hasil revisinya, revisi judulnya. Halo Mbak. Iya. Bisa diulangi untuk judulnya tadi yang hasil revisinya? Aduh, jaket gua ketinggalan lagi. Telepon bapak dulu. Halo Mbak. Iya Bang. Aduh kayaknya jaringannya nggak bagus. Kayaknya di saya juga kayak jelek jaringannya nih. Atau untuk revisi judulnya bisa dikirim lewat grup Mbak, biar saya lihat judulnya. Oh iya, siap. Oke. Mungkin dari saya cukup. Oh, itu aja ya Mbak? Iya. Oke, siap. Terima kasih Mbak. Yuk, Mbak Yustiana. Oke. Kemudian kalau mau diperlukan share screen aja nggak apa-apa. Oke, siap Mas Ajis. Ya, kita lanjut. Mungkin ada lagi. Kita coba dari Mbak Dinda ada. Soalnya saya lihat namanya baru join ini. Iya, selamat pagi. Baru join saya, Pak. Kemarin saya nggak ada masuk di grup, terus saya pantengin di e-learning itu nggak ada tanggalnya mau ikut tuh web. Tapi Mbak Dinda Anda ngechat dosennya ya? Enggak, iya baru aja pas cek feedback tugas 1, baru saya chat Pak Pras. Iya. Nah, sebenarnya itu pas sudah mulai e-learning, ya. Coba chat gitu. Dosen-dosennya bisa misalnya tanya untuk buat grup WA apa gitu. Oh iya. Siap. Oke, lanjut Mbak Dinda. Oh ya, ini tugas 1 saya feedback dari Pak Prasnya itu mohon diperbaiki judulnya. Kemarin sudah saya tanya di grup WA. Bilangnya sih karena itu skupnya terlalu lebar. Ini judulnya yang pertama keamanan data dalam cloud computing, studi literatur implementasi enkripsi data. Kurang spesifik sih memang. Ya sih, yang di share lewat grup kemarin ya? Iya, nah terus ada saya kirim lagi, cuma Pak Prasnya belum lihat sih. Ini revisinya judulnya, bentar ya, evaluasi performa implementasi keamanan data di cloud computing menggunakan metode Blowfish, AES, dan SSL TLS pada MySQL, studi literatur. Itu lebih spesifik sih, jadi skupnya nggak luas. Bukan username Mbak Dinda itu Adinda ya? Ya? Username
username Mbak Dinda itu di WA Adinda ya namanya. Iya, benar-benar. Nah, itu kan yang terakhir di grup itu keamanan, judulnya itu keamanan data dalam cloud computing. Tadi literatur implementasi enkripsi data. Ya. Izin kepental, oi. Siap-siap, Pak. Nah, ini ada dari Mbak Dinda, Pak, mengenai judulnya, Pak, yang kemarin katanya skupnya terlalu melebar, Pak. Keamanan data dalam cloud computing study literatur implementasi enkripsi data. Nah, itu kan sudah direspon sama Pak Pras. Nah, kalau saya lihat judul dari teman-teman yang di grup itu sangat wah sekali kan. Saya lihat wah udah pro semua ini teman-teman kan. Kalau saya lihat dari judulnya. Tapi belum spesifik gitu. Jadi nanti teman-teman akan menjelaskannya itu lebih lebar lagi gitu. Iya. Nah, berarti judulnya belum ACC ya lagi sama Pak Pras? Iya. Cuman itu ya yang terakhir ya Mbak? Iya. Mbak, betul kan yang terakhirnya itu judulnya keamanan data dalam cloud computing study literatur implementasi enkripsi data. Iya, itu yang pertama. Judul yang harus direvisi. Judulnya jadi apa, Jod? Betul, Pak. Karena judulnya ini harus kita revisi sih, Pak. Kalau keamanan data. Jadi umum ini, Pak. Belum ke spesifik gitu. Iya. Data dalam cloud computing. Ini murni studi literatur ya, bukan ada perbandingannya ya? By the way udah direkam ya, Mas Aziz? Sudah. Ya, siap. Sudah. Ini dengan siapa tadi yang judul itu? Dinda, Pak. Dinda. Oh, Dinda ya. Coba Dinda, coba lihat kameramu. Kamera? Lagi ini. Nggak apa-apa. Lagi nggak mood. Enggak. Oh ya. Gimana, Dim? Iya, yang rencana revisi kedua kan harus spesifik. Ya, Jadi, evaluasi performa implementasi keamanan data di cloud computing menggunakan metode Blowfish, AES, dan SSL TLS pada MySQL, studi literatur. Nah, gini maksud saya, ini kan kenapa saya cari judul yang ya agak mudah lah, supaya karena kalian itu cuma 2 bulan loh. Iya sih. Ngerti nggak maksudnya? Takutnya Iya. kalau penelitiannya panjang-panjang nanti nggak lulus, betul ya? Betul. Gitu. Mendingan kan eskomnya dapat, betul nggak? Kalau menurut saya itu. Iya, betul sih, Pak. Terlalu ribet-ribet. Yang penting, kalau ini terlalu mungkin S2 ini. Ambil tadi yang implementasi apa aja gitu loh, implementasi sistem informasi lab, karena memang jurusan kalian adalah sistem informasi. Oke? Iya, Pak, betul, Pak. Betul nggak? Tuh, Betul, tanya betul. itu tuh. Tanya Mas Said tuh. Ya Mas Said ya. Gitu. Ya, lanjut. Karena nanti yang buat yang nyusunnya itu yang makin susah, Pak. Kalau judulnya terlalu wah kan, Pak. Jadi tidak selesai-selesai gitu. Nanti waktumu habis. Iya. Ya Dinda ya. Iya, Pak. Izin tambahan dari saya untuk Mbak Adinda, kalau misalnya pakai project gitu, bisa project aplikasi, kalau misalnya agak terlalu sulit codingnya bisa pakai GitLab. GitLab itu sejenis aplikasi tapi
bisa buat website, tapi nggak mesti coding, tapi nanti bermainnya di database semua. Iya Oh, betul tuh. Sama Lab. ya, Betul lab. betul. cat lab. Nah, cuman masalahnya dia LAB, kuat LAB. nggak di masalahnya Mbak Dindanya kuat nggak di itu coding? Ya, iya. So, Kayaknya Mbak Dindanya kuat di jaringan deh, Pak. Kalau jaringan sih, wah, kalau jaringan modalnya agak besar kalau untuk masuk Ya, mikrotik. betul. Mas, Nah, modal itu uang ya, uang untuk penelitiannya kan? Iya, betul. Percobaan. Betul. Karena kalau untuk jaringan emang harus pakai perangkat langsung. Betul. Nah, itu juga belum tentu beres tuh. Iya. Misalnya kalian cuma dua 2 bulan. Jangan. Makanya pakai yang PKL aja. Oh, pakai PKL. Yang Iya. PKL bisa. Informasi apa? oh karena Mbak Dinda baru join, Pak. Jadi kemarin kan kita sudah bahas misalnya ini bisa pakai PKL. Ternyata Mbak Dinda kan baru join, jadi nggak didengar kan. Kayaknya nggak dia video juga yang direkam sama Mas Ajis juga. Ya, betul. Jadi gitu Mbak Dinda. Oh, iya. Kemarin judul PKL-nya apa sih Mbak Dinda? Judulnya apa kemarin? PKL. Ya, waktu PKL atau Capstone Project. Oh, ntar ya, lupa. Jangan-jangan sudah dihapus kayaknya itu, Pak. Enggak dong. Oh, bos, jangan bos. Oh, bos. Nggak boleh ya. Ya. Mana ya? Semester berapa ya kemarin? 5 ya? 6 Di semester 6. Oh iya. Banyak yang baru muncul namanya ini, Pak. Kapras keluar ya? Ini judulnya aplikasi pengolahan data stok barang berbasis desktop. Nah, pakai itu aja, Mbak. Itu aja. Pakai itu Ini aja. source codenya nyimpen nggak? Nyimpan, pasti ada nyimpan itu source codenya. Nah, bisa. Nanti dikembangkan lagi di coding ringan biar fresh. itu kan nanti gini Mbak Dinda, karena judulnya itu kan sudah ada. Nah, tinggal nanti dipoles kan judulnya biar tadi aplikasi ya Kak? Iya. Nah, tinggal nanti Mbak Dinda ganti judulnya jadi implementasi atau pengembangan dari aplikasi itu. Nah, kemudian menggunakan metode apa kan? Dan di mana kan? Nah, jadi itu. Nah, nanti Mbak Dinda tidak lama buat itu karena sudah ada laporannya itu kan, laporan PKL-nya kan? Iya, sudah. Nah, jadi tinggal dipoles aja nanti judulnya. Nanti kirim aja judulnya lewat WA ya. Judul PKL-nya biar nanti kita bantu kasih saran atau masukan mengenai judulnya. Atau mungkin boleh dari teman-teman dari Mas Aziz mungkin atau Mas Said tambah saran untuk judul dari Mbak Dindanya. Dikirim di WA grup aja dulu. Nanti kita coba bantu. Nah, jadi gitu Mbak Dinda mengenai judulnya atau tugasnya ya. Oh, jadi ganti aja ini ya. Ya. Nah, kan syukur kan belum nyusun kan, jadi nggak capek-capek. Iya sih. Jadi gitu. Ada lagi Mbak Dinda? Itu aja sih dulu. Oke, siap. Terima kasih Mbak Dinda. Ya, sama-sama. Pak Pras baru gabung lagi.
Jadi gitu Pak, Mbak Dinda tadi kita fixkan menggunakan pas laporan PKL-nya Pak, waktu PKL-nya. Dan judulnya itu mengenai coding juga itu Pak. Aplikasi apa berbasis desktop tadi kalau nggak salah menjajah. Aplikasi pengolahan data stok barang berbasis desktop. Nah, itu. Oke, terima kasih ya Mbak Dinda. Kemudian kita lanjut. Sama-sama. Banyak ini nama-nama yang baru muncul ini menjajah. Iya. Ya bagus nih. Jadi banyak. Mungkin dari Mas Rusyadi ini. Belum, Mas Rusyadi. Gimana Mas untuk tugas duanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengar lah Mas. Kedengaran. Jelas. Oh gitu. Kemarin di tugas 1 itu ada revisi di judul Mas. Mungkin sama yang lain. Oke. Pak Prasnya keluar ya? Udah join. Udah join. Mungkin langsung share screen aja ya. Boleh tuh. Entry. Udah terlihat belum Mas? Udah. Nah kemarin kan awalnya ini. Oke, Cuman sistem atensi pusaka ya. Kemenak dalam meningkatkan disiplin dan kinerja ASN di madrasah. Oke, kemudian menjadi ini kalau ini kan baru nih. Kalau yang menjadi ini laporan PKL saya dulu. Niatnya sih mau ini yang diangkat. Mungkin dari kata-katanya aja minta saran Mas. Implementasi sistem informasi pengarsipan surat berbasis web menggunakan. Nah ini udah ini. Kalau dari saya udah. Pas saja nggih. Jelas tadi saya bilang Mas. Ini produknya ya? Kayaknya ya. Kenapa Mas? Ini produknya website ya? Ya, website ini. Kayaknya nih. Itu sudah jadi sih laporannya udah juga. Jadi kan mau dipangkas jadi jurnal. Ini sama sih kayak Mbak Dinda ini, Mas Jajis. Berarti aman aja nggih Mas kalaunya judul ini. Aman kalau dari saya. Oh enggak siap. Mungkin Pak Prasnya ada. Kayaknya Pak Pras masih di jalan. Oh oke. Mungkin nanti kita cross check lagi Mas sama Pak Prasnya gimana. Mungkin masukannya lebih ke pengembangan kayaknya kalau saran sih ya. Oke. Gimana? Kalau saran sih lebih ke pengembangan kan untuk udah ada implementasi. Dari hasil implementasi kan biasanya ada hasil dari hasil pengurangan kan baru pengembangan biasanya. Itu sih masukannya sih. Oke, terima kasih Mas Said. Bagus ini udah nih. Pas saja nggih Pak, izin Pak. Bukan itu pada Madrasah Sanawiyah Negeri 6 Tanah Laut itu di mana itu? Kalimantan. Di Kalimantan Selatan Mbak. Nah, Kalsel tulis. Taman Laut Kalsel gitu. Kalsel aja atau panjang Mbak? Oh ya boleh panjang dong kalau judul. Siap Pak. Ada saran lagi Pak? Implementasi sistem tadi betul Mas Sahid tadi ya. Bisa jadi implementasi terus ada pengembangan atau rancang bangun, itu hampir sama lah itu intinya. Berarti apa ya Pak pasnya ya? Ini aplikasinya sudah jadi belum? Sudah jadi Pak. Kemarin pas PKL itu udah jadi produk, terus sudah jadi lapor PKL kan. Nah ini kemarin tuh mau ini judul saya, cuman ada revisi yang kemarin ditelepon Pak Pras itu. Jadi yaudah, ini aja. Boleh. Oke, ya boleh. Siap Pak, terima kasih Pak. Berarti nanti dalamnya ada gambar-gambarnya ya, screenshot segala macam, screenshot dari ada screenshotnya awalnya, terus tuh ada tes database-nya, menu-menu,
Oke, sip lah, udah bagus. Siap, Mungkin ada yang terima kasih, mau Pak. saran? Ya, silakan. Izin stop share nih, Pak. Ye. Oke, terima kasih Mas Rusyadi. Siap. Terima kasih juga, Mas. Oke, sama-sama. Yang lain. Kita lanjut ke Mas Komang nih, Pak. Ya, silakan. Silakan Mas Komang. Halo, selamat pagi. Terima kasih atas waktunya. Pagi. Ya. Untuk terkait tugas 2 sih sudah submit dan saya kutip untuk gini sih, untuk rencana bagian pendahuluan dan juga bagian metode sih udah bikin 6 kayaknya kalau nggak salah untuk tugas 2. Terus untuk terkait tugas 1-nya untuk feedbacknya sama sih seperti teman-teman yang lainnya, yaitu perubahan judul. Jadi judul yang sebelumnya adalah judul yang saya ajukan. Mas Komang pakai ini laptop? Iya Pak, pakai laptop. Boleh di share ini ya? Gimana Pak? Bisa di share screen. Bisa di share screen Mas. Di share screen aja Mas, gak apa-apa. Baik. Gratis kok, aman kok. Untung ada Mas Ajis. Mantap Mas Ajis. Syukur ada Mas Ajis ini. Saya buka tugas 1-nya dulu. Udah kelihatan ya tugas untuk judulnya? Belum. Screen-nya di stop dulu. Pakai entry display, Mas. Oke. Saya ulang dulu ya. Sudah? Iya. Sudah muncul ya? Jelas. Untuk judul awalnya sih aplikasi buku tamu berbasis web terintegrasi dengan user manager hotspot mikrotik di kantor Desa Nongan. Jadi kenapa saya memilih judul ini karena saya kan kerja di ISP, jadi untuk mikrotiknya sih udah sering pakai. Terus saya berpikir kalau pakai mikrotik aja sepertinya kurang, jadi saya bikin juga terintegrasi jadi dengan buku tamu. Jadi saat ada tamu yang datang, nanti otomatis di generate user hotspot, jadi bisa langsung login otomatis tanpa bikin manual gitu sih. Untuk perubahan judul yang selanjutnya sih udah rencananya saya ganti dengan pengembangan buku tamu berbasis web terintegrasi dengan user manager hotspot mikrotik menggunakan metode waterfall pada kantor Desa Nongan. Jadi ada tambahan metodenya. Itu aja sih Pak. Gimana Pak? Desa Manongan Bali kan? Ya, Bali Pak, Karangasem. Ya, pakai Bali. Oh, tambah Bali Pak ya? Supaya orang tahu. Apa isi kecamatannya juga ya? Apa langsung Bali gitu? Ya boleh, kalau mau kecamatan panjang, kecamatan ini Bali. Langsung Bali ya? Nah, Desa Manongan Bali. Gitu aja Pak ya? Nah, lagi satu Pak, untuk tugas sebelumnya kan saya isi metodenya dengan R&D Pak. Tapi ternyata setelah saya pikir-pikir kalau R&D itu risetnya terlalu panjang Pak. Jadi saya ubah ke waterfall gitu Pak ya, enaknya. Nggak apa-apa. Untuk yang tugas 1 udah nggak apa-apa, perbaikan nggak usah diperbaiki lagi. Tapi kan untuk perbaikan kamu untuk tugas-tugas berikutnya itu aja intinya. Berarti nggak usah diupload lagi. Nggak usah diupload.
Berarti enaknya pakai Banyak. waterfall Pak ya untuk metodenya? Iya. Waterfall ya? Enggak. Sekarang mau pakai apa? Waterfall apa? Kalau R&D-nya kayaknya research-nya itu terlalu gini Pak, terlalu panjang ya? Iya, jadi pakai pakai waterfall aja udah, nggak ada masalah. Baik Pak. Ya. Baik. Oke, silakan lanjut Mas Yudi. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Komang. Oke Pak, siap Pak. Oke, terima kasih Mas Komang. Tadi udah jelas ya. Baik. Terima kasih. Oke, sama-sama. Kemudian kita lanjut beralih ke yang cewek ini Pak. Mbak Nisa. Mbak Nisa. Halo Mbak Nisa. Ini nggak kedengaran deh. Mas Adi tuh nggak pernah kedengaran. Oh, udah. Tunggu ya. Halo Mbak Nisa. Belum ada suara Mbak. Oke, mungkin kita beralih dulu ke Mas Adi. Mas Adi Purnama. Halo Mas Adi. Halo. Oke, gimana untuk tugas 2-nya Mas? Tugas 2 sudah saya upload kemarin Pak. Saya kasih 2 aja per anunya kemarin. So, ketika masuk sampai tidak langsung ya. Kalau tugas 1 aman berarti Mas ya? Kita pindah ya, banyak orang. Tugas 1 kemarin dapat revisi juga Mas. Baru pindah lah. Judul. Oke, dapat revisi judul. Tapi udah? Kemarin sudah japri Pak Pras. Sudah dirubah sesuai yang diperintah sama Pak Pras. Siap, mantap Mas Adi. Saya ngambil judul itu dari judul magang kemarin Mas. Oh, tapi enak sih kalau ambil dari pas magang itu Mas. Ya soalnya sudah jadi juga aplikasinya. Nah, itu. Jadi tinggal saya persempit aja buat karilnya. Oke, mantap. Oke, terima kasih Mas Adi. Iya Mas. Sama-sama. Oke, kemudian Pak Rahma Putri. Halo, selamat pagi. Pagi. Gini Pak, kemarin di tugas 1 saya disuruh perbaiki judul juga. Judul saya kemarin pengujian fungsionalitas prototipe sistem manajemen data tamu hotel berbasis database dengan metode black box testing. Kira-kira saran perbaikannya gimana ya Pak? Berarti belum ada saran dari Pak Pras kemarin ya untuk revisinya? Belum. Oke, Mbaknya pakai laptop enggak? Enggak, Pak, saya pakai HP. Oh, Ini saya kembangkan dari judul capstone project kemarin, Pak. Dari capstone project kemarin? Iya, yang semester lalu. Tadi judulnya apa, Mbak? Pengujian fungsionalitas prototipe sistem manajemen data tamu hotel berbasis database dengan metode black box testing. Pengujian lewat grup kirim, Mbak ya? Ada di grupnya, Pak. Ada di grup. Saya up. Boleh. Saya izin monitor dulu ya, Mas Jody. Siap, Pak. Ya. Seperti biasa Mas Said atau siapapun Mas Abdul Aziz tolong di screenshot. Masing-masing screenshot ya. Oke, baik, aman Pak. Mas Said, Mas Abdul Aziz atau Mas Rustandi silahkan screenshot aja. Yuk. Terus diupload di WA group. Berarti ini udah ada kan, Mbak? Aplikasi apa ini? Pengujian fungsionalitas prototipe sistem manajemen data tamu hotel berbasis database. Iya, Pak, aplikasi.
Judul Dikasih ya. judul project kemarin saya kan sistem manajemen data tamu hotel berbasis database. Jadi untuk karir ini saya mau fokus di bagian pengujian fungsionalitasnya. Pengujian fungsionalitas. Apa perlu direvisi judul saya apa gimana Pak? Apa kepanjangan? Ada revisi kalau dari saya. Kalau dari Mas Ajas gimana? Atau Mas Said? Dari saya juga ada. Perlu revisi. Narasumber deh kayak ya. Perlu orang tambahan kalau ujian. Itu sih. Kalau pengujian kan nggak bisa sendiri tuh, takutnya perlu 2 orang, 3 orang, 4 orang gitu untuk pengujiannya. Iya, betul kata Abdullah Jis. Betul. Sebenarnya kalau dari judul itu memang kan mau menerusin ya. Ini kan lebih ke pengujian fungsional ya. Nah, kalau dari sini sih sebenarnya lanjutannya lagi sih sebenarnya hasil dari pengujiannya sih sebenarnya yang lebih dijabarkan, mungkin itu sih mungkin masukannya. Lebih ke hasilnya aja sih sebenarnya. Di sini kan pengujian fungsional. Nah, secara lebih spesifiknya mungkin lebih ke hasilnya aja, mungkin hasil analisis pengujian fungsional atau apa kayak gitu. Mungkin maksudnya seperti itu sih. Iya, benar Pak. Maksudnya gitu. Nah, berarti terima kasih ya Mas Said sama Mas Ajas tadi sudah berikan saran ya untuk saran atau masukannya. Nah, jadi gitu itu Mbak Rahma ya? Iya, benar. Mbak Putri ya? Iya. Nah, tadi sudah dijelaskan juga sama Mas Aziz sama Mas Said ya. Nah, itu betul ya. Nah, kalau pengujian tadi sudah dijelaskan sama Mas Aziz. Nah, berarti ini kan di capstone-nya itu kan PKL-nya kan sudah pengujian. Berarti yang sekarang tadi Mas Said bilang hasilnya kan? Ya. Nah, jadi untuk judulnya itu lebih ke hasilnya gitu. Dengan metode black box. Jadi perlu direvisi gini, revisi judulnya. Iya Mbak, perlu direvisi judulnya Mbak. Oh, oke Pak. Judul. Apa perlu menambahkan hasil di judulnya gitu? Maksudnya? Kalau hasilnya kan nanti di bagian bab akhir itu nanti itu. Kalau hasil di bab terakhir. Bahasannya itu kan nanti ditaruh di akhir. Masalahnya ini kan di judulnya ini pengujian fungsional. Ya syukur-syukur sih kalau misalnya pengujiannya bisa dilakukan secara online untuk mengetahui fungsionalnya. Jadi kalau dari saya itu Mbak, untuk masukan dari judulnya itu pengujiannya itu diganti dengan evaluasi saja. Nah, ya itu bisa. Evaluasi jadi gini Mbak. Iya betul. Evaluasi fungsional prototype sistem manajemen kan itu kan data tamu hotel. Metodenya tadi kan black box testing. Jadi ya. Jadi gunakan evaluasi saja gitu untuk judulnya. Oh nanti. iya. Jadi kan baik. Mas Said bilang kan untuk hasilnya. Jadi untuk judulnya lebih ke itu evaluasi fungsionalitasnya gitu. Jadi itu dari saya Mbak ya. Untuk judulnya. Oh iya baik Pak. Terima kasih Pak. Siap, sama-sama. Mungkin ada lagi? Oke, aman ya. Oke, mungkin ada teman-teman lagi yang ingin bertanya sebelum kita lanjut untuk mengenai tugas 3-nya. Karena di tugas 3 ini kita bahas untuk tugas 3-nya ya. Karena tugas 2 sudah, tugas 1, 2 sudah ya. Sekarang tugas 3, kemudian kita bahas mengenai ada teman-teman lain itu sepertinya belum itu seperti Mas Silas, Mas Pascal. Ya, sebelum kita lanjut, ditanya dulu gimana, ada keluhan nggak dengan judul karirnya dari Pak Pras? Mungkin kita bisa bantu dulu judulnya untuk diperbaikin biar lebih bagus. Ya, betul. Ayo teman-teman, banyak ini soalnya yang
Yang baru-baru namanya ini baru jual ini Mas Heri. belum disebut nggak apa-apa di mic-nya, dinyalakan mic-nya nanti. Disebutin keluhannya apa. Ya, mohon maaf sebelumnya saya. Ya, silakan Mas Heri. Kemarin saya di tugas 1 ada revisi judul. Pertama kemarin judulnya analisis peran aplikasi Dukcapil Berau dalam mendorong digitalisasi pelayanan publik. Mungkin ada ini sih, saya ada alternatif, yakni sistem informasi pelayanan publik berbasis aplikasi pada instansi Dukcapil. Apakah ada saran untuk penambahan atau perubahan revisi judul saya? Kalau dari saya ya, lanjut nih, Jess. Kalau dari saya nggak ada perubahan. Cocok sudah judulnya. Soalnya kan ini analisis ya. Analisis peran aplikasi Dukcapil Berau dalam mendorong digitalisasi pelayanan publik. Iya, itu kan nanti di analisa semua itu nanti hasilnya itu. Kemarin dari Pak Pras minta ini direvisi, ya saya belum ini minta masuk aja. Mas Heri udah masuk grup belum? Sudah. Kemarin saya ada ini juga, saya ada di grup, Pak. Ada dikirim nggak judulnya lewat grup kemarin? Iya ada. Ntar saya coba di up, Mas. Ya. Minta tolong teman-teman, misalnya Mas Said atau Mas Nova, boleh di screenshot ya biar kirim ke grup. Siap. Ya, dikit. Ya, kan tuh? Webnya tuh. Bobo. Ya, sudah saya ini, Pak, di grup. Heri Kripo. Oke, ini ya, Mas. Ya. Judul analisis peran aplikasi Dukcapil Berau dalam mendorong digitalisasi pelayanan publik di Dinas Dukcapil Berau. Oke, dah ini karena sudah kan spesifik ini. Ya. Tadi Mas Aziz juga bilang udah spesifik dah ini. Sudah ini ya. Pakai ini aja direvisi ya. Analisis udah cukup bagus sih kalau dari saya lihat sih judulnya. Kalau emang ini kan saya lanjut mungkin sedikit untuk nyicil ke ini kan untuk draft ininya. Selanjutnya untuk pendahuluan dan lanjutannya. Kalau dari saya nggak ada yang direvisi, Mas, untuk judulnya. Nggak ada ya. Soalnya dari penjelasannya kita sudah cukup sih untuk dianalisis. Oh iya, oke. Terima kasih. ya, sama-sama Mas Ya. Heri ya. Ya. Oh iya, silakan ke Silas ini. Halo. Ke Silas, silakan Mas. Mohon izin. Kebetulan saya lagi di luar rumah, jadi via HP saja nih. Saya kemarin dalam catatan tugas 1 itu diberi oleh Pak Pras juga untuk merubah judul karir saya, sehingga saya coba ajukan ada 2 alternatif. Sudah sharing ke grup gitu. Saya sudah share ke grup. Mas Silas ya. Iya. Ini Sistem informasi database perencanaan daerah berbasis web di Kabupaten Lembata. Lalu saya biar lebih spesifik,
Kemudian saya ada buat dua alternatif itu, sebenarnya sama sih. Implementasi sistem informasi data statistik sektoral berbasis web untuk penyusunan gambaran umum kondisi daerah pada dokumen rencana kerja perangkat daerah kabupaten lembaga. Lalu yang keduanya itu untuk penyusunan gambaran umumnya sama seperti sehingga dia jadinya implementasi sistem informasi data statistik sektoral berbasis web untuk penyusunan dokumen rencana kerja perangkat daerah kabupaten lembaga. Mohon masukan. Oke, terima kasih. Kasihlah ya, Mas. Ya, ya. Ide satunya itu oke, implementasi sistem informasi data statistik sektoral. Nah, kalau dari saya petisi judul satunya itu implementasi sistem informasi data statistik sektoral berbasis web untuk mendukung penyusunan dokumen rencana kerja perangkat daerah kabupaten lembaga dan informasi kondisi daerah yang akurat. Itu untuk perubahan atau revisi judul nomor satunya. Kemudian kalau revisi judul nomor 2 itu kan implementasi sistem informasi bla 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 menjadi sistem informasi data statistik sektoral berbasis web untuk mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan di perangkat daerah kabupaten lembaga. Jadi saran dari saya yang nomor 1, Mas, revisinya ini tadi itu implementasi sistem informasi data statistik sektoral berbasis web untuk ditambah ya, Mas, untuk mendukung penyusunan dokumen penyusunan dokumen rencana kerja perangkat daerah kabupaten lembaga dengan informasi kondisi daerah yang akurat. Begitu, Mas. Revisi atau saran dari saya, masukan dari saya. Mungkin ada saran dari Mas Aziz, Mas Said, atau dari teman-teman lain, silakan. Itu ya, Mas, jelas. Boleh, Mas. Oke. Ada lagi ya, Mas? Jadi tadi rumusan jadi implementasi sistem informasi data statistik sektoral berbasis web untuk mendukung penyusunan dokumen rencana kerja perangkat daerah kabupaten lembaga. Ya, betul. Soalnya saya hanya dengan HP. Oke, Mas. Kita tanya Pak itu ya, dokumen yang dihasilkan itu dokumen RKPD ya? Iya, dokumen RKPD. Mungkin kalau mau disebutkan aja dalam ininya, di dalam situ dimasukkan dokumen RKPD biar lebih spesifik. Makanya di judul perubahan saya tadi itu, Mas, itu untuk mendukung tadi ada tambahan tadi untuk mendukung penyusunan dokumen rencana kerja perangkat daerah. Itu rencana kerja perangkat daerah itu yang RKPD itu, Mas. Oke. Itu kepanjangannya. Jadi gini, jadi sebenarnya tema ini saya angkat karena kita di daerah sering mengalami kesulitan, juga bukan saja kesulitan, tetapi ada selalu trouble dalam pengisian dokumen. Itu ada sekian banyak data statistik yang harus diisi oleh pemerintah daerah. Namun informasi itu selalu datang dari SKPD itu dengan tingkat validasi data yang rendah. Kadang ketika kita sinkronkan antara SKPD atau dengan DPS, itu biasanya datanya kemudian kita jadi ragu yang mana yang paling tepat ini. Sehingga kita berpikir untuk ada sistem ini supaya nanti data yang masuk itu divalidasi dulu.
baru bisa maksudnya jadi satu data yang akurat dan dipercaya begitu. Gitu Mas, alasan saya. Makanya saya mengangkat judul ini. Berarti aplikasinya sudah jadi yang dibuat dari ini ya, dari BPS berarti ya aplikasinya. Sudah. Dari Pemda, dari Pemda. Dari Bukan Pemda, dari SPD ya. dari Pemda. Jadi aplikasi ini belum ready Mas. Jadi kita lagi bangun, tapi belum ready. Oke, kalau bahasanya implementasi itu artinya Pak, sistem atau aplikasi sudah jadi baru diimplementasikan. Ya, rencananya begitu. Jadi sistem ini akan jadi karena dia hampir 100% Mas. Sudah hampir 100%, hanya belum dilakukan uji coba. Maksudnya nanti kita coba SKPD-nya nginput, lalu kita coba verifikasi jalan kira-kira gitu. Jadi aplikasinya hampir jadi. Ya, hampirnya berapa persen? Berarti hampir jadi, berarti nggak ada yang input berarti Pak. Iya Mas? Aplikasinya hampir jadi, berarti kan belum disebar ke SKPD berarti Pak. Belum. Oke, berarti nggak ada yang input. Karena trouble-nya tadi pengambilan data tadi masih SKPD manual, selama ini manual. Ya, selama ini manual, lalu tanpa validasi. Ya. Ya, sudah cukup sih dari apa namanya masuk dari Bang Jody tadi udah cukup sih sebenarnya. Oke, siap. Oke, makasih. Ya, sama-sama. Terima kasih juga Mas Mas Said ya. Mungkin ada lagi dari teman-teman, kalau masih ada silakan kalian bisa lanjut. Gimana Mas Pascal, Mas Danang, Mas Natalino Agas? Gimana? Ya kan? Selamat pagi. Pagi. Suara saya kedengaran enggak? Kedengaran. Oh iya ya. Ini kan tugas satunya sama kayak teman-teman yang lain, revisi, perbaikan lah. Judul awalnya itu jumlah pengguna komputer umum sebagai tolok ukur perkembangan OS berbasis Linux. Terus saya kan punya beberapa alternatif begitu. Mungkin saya share di grup bisa ya? Boleh. Iya. Bisa. Kalau mau share screen juga bisa. Oh, ya, kebetulan betul. lagi Kalau pakai HP ini Mas. Ya udah. Nggak apa-apa. Iya, tunggu. Oh iya, terkirim sudah. Kira-kira saran dari teman-teman apa ya bagus? Saran atau rekomendasinya? Bagus. Sorry Mas, tadi mute. Oh iya. Jadi kemarin belum konsul nggak sama Pak Pras mengenai judulnya? Kemarin belum sempat ya saya saya kirim sama Pak Pras. Belum ya? Iya. Karena kebetulan ada web, jadi saya tanyakan di sini saja langsung. Betul. Jadi untuk sarannya ini ada dari saya sih, saran judulnya.
Jadi mungkin ada saran dari Mas Aziz atau Mas Said sebelumnya? Kalau dari saya tertarik ke judul yang ketiga. Oh, analisis persepsi Analisis pengguna. persepsi pengguna umum terhadap sistem operasi Linux desktop. Ya. Analisis persepsi. Oke. Kemudian ada korelasi jumlah. Mungkin ada dari tambahan lagi Mas Said? Saya lagi cek. Oke. Kalau dari saya sih Mas, memang judulnya itu sedikit sama ya dengan Mas Ajis tadi. Nah, divisinya itu analisis potensi pengembangan OS berbasis Linux berdasarkan jumlah pengguna komputer umum. Itu dari saya. Oh, yang kelima ini ya? Analisis tingkat adopsi sistem operasi desktop Linux. Ya, lebih yang kelima. Oh iya. Oke, kalau dari saya sih, kalau saya lihat di 4 sih, lebih ke korelasi jumlah pengguna komputer umum dengan pengembang popularitas Linux desktop. Nah, kenapa jadi lebih ke situ? Karena itu fokus pada hubungan statistik yang bisa diuji. Nah, habis itu pendekatannya tuh bisa pendekatan kuantitatif jadinya. Itu. Jadi kuantitatif, kualitatif atau gabungan bisa kalau dari judul korelasi jumlah tadi. Dari saya sih mungkin itu sih. Oh iya, makasih Mas. Oke Mas, memang jadi tadi ada 3 saran ya dari saya, Mas Said sama Mas Ajis. Oh iya ya. Oke, jadi itu untuk judulnya ya Mas. Oh iya. Mungkin ada lagi Mas? Mas boleh tanya, saya kan terkait dengan karya ilmiah ini, boleh saya kirim semacam kuesioner begitu ke grup? Oh, untuk mendata ya? Iya. Oke, boleh. Gak apa-apa Mas, gak apa-apa. Nanti saya coba bantu share ke grup lain. Grup SI yang lain nanti. Iya, makasih Mas. Aduh. Oke, sama-sama Mas. Iya. Mungkin sebentar saya kirimkan kuesionernya. Mungkin itu saja. Oke. Ya, makasih Terima Mas. kasih banyak Mas. Terima kasih banyak. Lanjut lagi ke Mas Dino, gimana? Oke, selamat pagi. Selamat pagi juga Mas. Saya dengar suara saya Pak? Ya, dengar. Baik, terima kasih. Ini saya dapat feedback dari tugas 1 juga dengan judul perancangan sistem absensi siswa berbasis web pada SNMP Bulak menggunakan metode waterfall. Halo? Ya. Oh ya. Ini saya punya rencana perubahan itu ada, mohon di ini ya Bapak. Bukan yang dikirim di grup ya Mas? Ya, yang di grup saya kirimkan. Yang username Naga itu ya? Ya. Itu rencana perubahan judulnya itu rancang bangun ya? Ya, betul. Oke, rancang bangun. Masih akademik berbasis web menggunakan Google Sites. Di SMP mana itu Mas? Ini SMP Bulak di Belu Pak. Oke. Dari saya, sudah jadi belum aplikasinya itu? Belum Pak. Belum ya? Oke. Jadi saran dari saya itu judulnya itu Mas, itu kan rancang bangun. Nah, tunggu dulu teman-teman. Oke. Jadi itu kan rancang bangun ya.
Nah, Ya. kalau dari saya untuk revisi judulnya itu mending gunakan implementasi sistem absensi berbasis web menggunakan metode waterfall untuk meningkatkan akurasi absen siswa di SMP Mas Natalino ya. Nah, Natalino. Kemudian SMP-nya di mana nanti? Itu dari saya, saran dari saya. Izin, Mas Said tolong di screenshot lagi, di upload di. Ya teman-teman Siap tolong Pak, di 2 menit lagi saya upload ya. Sekarang aja. Oh, sekarang aja, baik. Siap. Mas Yodi tolong periksa WA. Oke Pak, siap Pak. Udah Pak. Udah? Udah Pak. Oke, aman kan? Aman Pak. Buat Siap, malam Pak. mingguan. Terima kasih banyak Pak. Lanjut, silakan. Oke. Tadi Mas Natalino sudah nanya Pak. Kemudian sudah saya kasih saran mengenai judulnya. Iya, oke. Saya udah dengar, aman. Oke, saya Pak. Jadi gitu Pak, kalau dari saya Pak untuk judul Mas Natalino. Atau saya ulangi lagi Pak, Mas, biar nggak sampai ulang. Ya. Oke. Jadi judulnya itu Mas, implementasi sistem absensi berbasis web menggunakan metode waterfall untuk meningkatkan akurasi absensi siswa dan meningkatkan akurasi absensi siswa di SMP-nya tadi nama Mas Natalino. Siap. Saya ulangi Mas ya. Ya. Implementasi sistem absensi siswa berbasis web menggunakan metode waterfall untuk meningkatkan akurasi absensi siswa. Betul ya? Halo? Halo? Halo. Tunggu Mas, tunggu. Tunggu.
Oke, kita lanjut ya teman-teman. Maaf ya teman-teman. Sebelumnya on cam dulu ya, biar di screenshot. Baru kita lanjut untuk Mas Natalino tadi. Kedengaran nggak suara saya? Dengar Pak, dengar Mas. Oke, boleh di on cam semuanya. Nyalakan kameranya biar di screenshot. Minta tolong Mas Said, Mas Rusyadi sama Mas Nova bisa di screenshot kemudian di share ke grup ya. Pokoknya siapa yang bisa, Mas Aji juga kalau mau, Mas Komang juga mau, silahkan. Mas Eri juga screenshot kirim aja ke sana. Danang juga ya. Kirim ke mana? Ya. Kirim ke grup ya teman-teman. Kirim ke WA grup ya. Makin banyak yang screenshot makin bagus. Yang cewek Ya, juga betul, tuh Mbak Yusti segala macam. Silakan. Mas Iksan atau Mbak Nur ini belum on cam. Pak Silas juga tuh, silakan. Halo, apa kabar Kakak Silas? Udah aman kayaknya judulnya itu Pak. Ya. Oke, Silas udah beres. Mbak Dorcas, Kakak Dorcas belum on cam Pak, sama Mas Pascal. Nah, Pascal. Pak Silas ada di mana nih? Oke, bisa di screenshot ya teman-teman. Mumpung bisa on cam juga. Posisi di mana Pak Silas? Dicuriga. Lagi rapat di sekolahan. Nanti jika selesai adalah jam 1 lampu yang serahkan. Sudah? Sudah? Coba di screenshot ya. Screenshot lagi, Pak Silas ikut sekali. Beta ada meluncur Pak Silas. Bicara. Oke, sudah ya. Sudah ya teman-teman di screenshot. Izin dilanjut. Oke. Sudah. Lagi, Mas Yudi. Udah lanjut ya. Lanjut, Apa dari Mas Natalino sudah beres ya? Belum menyanyi. Ada tambahan sedikit tadi mengenai judulnya. Coba dibaca ulang Mas Natalino. Di sistem absensinya itu implementasi sistem absensi siswa berbasis web menggunakan metode waterfall untuk meningkatkan akurasi absensi siswa pada SNMPTN bulan. Sudah ya Mas, pas. Mas. Oke, ada penambahan satu kata ini Mas Natalino. Ya. Nah, ya, siap. Tadi kan langsung sistem absensi kan? Ya. Ditambah sistem informasi absensi. Oh ya, siap. Oke, jadi itu aja ya. Itu judul revisi judulnya ya, Mas. Oke, siap, Mas. Oke, beres ya. Beres. Oke. Untuk Mas Natalino udah beres nih Mas Ajas. Mungkin ada dari teman lain? Ya, mohon maaf. Ya, silakan Mas Aji ya. Ya. Mohon maaf untuk yang tugas 1 kan perlu direvisi juga. Dari yang awalnya judulnya itu analisis kegiatan dan penyimpanan hasil kegiatan berbasis website di Kodim 0903 Bulungan. Itu menjadi pengembangan sistem web untuk manajemen data kegiatan menggunakan metode SDLC di Kodim 0903 Bulungan. Mohon arahannya Pak, apakah sudah mungkin betul atau perlu direvisi lagi? Bisa dikirim ke ini Mas, ke grup. Ya, saya kirim. Sudah Pak, ada di WA. Ada di WA ya? Ya. Mas Aji. Pengembangan sistem web untuk manajemen menjadi judulnya analisis kegiatan. Oh itu revisi ya? Menjadi pengembangan ya? Ya, siap.
Ini aplikasinya sudah jadi belum? Ini yang dipakai di PKL, Pak. PKL ya? Ya, pas itu sudah dipakai di PKL, cuma ya tinggal di ini aja diperbagusin lagi. Berarti dipoles lagi ya? Kelihatan menggunakan metode LDLC. Pengembangan sistem. Ya. Mas Haji, saya bantu nih. Siap. Jadi gini, ini diputer ya. Jadi bukan pengembangan sistem web, tapi pengembangan sistem informasi manajemen data kegiatan berbasis web. Oke, ditulis. Sistem manajemen berbasis web ya. Jadi gini, pengembangan sistem informasi. Sudah? Tulis? Sudah. Informasi manajemen data kegiatan. Ya. Berbasis web. Ya. Menggunakan metode SDLC di Kodim 0903 Bulungan, Jakarta. Gitu, ada Jakartanya. Bulungan itu apa? Bulungan itu Tanjung Selor, Kalimantan Utara ya. Oh, sorry. Berarti Kalimantan Utara berarti. Kan Bulungan itu ada Jakarta juga. Ya, jadi harus ada jelas ya. Oke? Jadi apa judulnya? Silakan Mas Yudi, silakan. Judulnya apa? Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Judulnya untuk tadi itu, Pak. Mas siapa? Mas siapa itu? Mas Haji. Mas Haji. Ya. Kalau dari saya itu, Pak, tadi kan sudah dikasih tahu sama Pak Pras juga, Mas Haji, judulnya sudah ditulis. Nah, kurangannya masukan dari saya itu cuman kekurangan informasinya tadi. Jadi gini, kalau saran dari saya tadi sebelum dari Pak Pras, pengembangan sistem informasi manajemen data, ya kan berbasis web menggunakan metode LDLC. Nah, di mana tadi tuh Mas Haji? Siap. Udah ditambah belakangnya gitu. Itu aja sih dari saya. Tapi kalau dari Pak Pras kan udah mantap judulnya tuh. Jadi gitu, Pak. Iya lanjut. Tadi udah bener pas. Siap. Yang kayak Mas Yodi dan saya. Jadi untuk judulnya udah aman ya, Mas Haji? Tadi ya? Siap. Oke. Siap. Terima kasih untuk masukannya, Pak. Siap. Ada lagi dari teman-teman sekalian? Belum, kita lanjut ke tugas. Kayaknya ini yang lebih panjang durasinya ini, Pak. Kita zoom atau ketiganya ini. Iya. Soalnya Mas Yodi lagi senang ya. Soalnya Mas Yodi lagi senang punya pacar baru. Enggak sih, Pak. Ini lagi bahas judul semua ini temanya. Iya, Mas. Karena gitu, Mas. Sebelum dilanjutkan judulnya ini harus fix, karena boleh masuk ya, langsung izin ya masuk ke pembahasan web 3 ini, Pak, mengenai tugas 3-nya. Iya, lanjut. Siapkan. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, kemarin kan sudah saya bocorkan mengenai dari tugas 1, tugas 2 dan seterusnya kan. Nah, tugas 1-nya kayak gini, tugas 2 gini. Nah, kemudian kita ini udah mau masuk ke tugas 3 ya, teman-teman. Nah, saya rasa tugas 2-nya udah semua dikirim di e-learning-nya. Nah, kenapa ditekankan untuk revisi judul dulu sebelum lanjut ke tugas 3? Karena di tugas 3 ini teman-teman tinggal buat dari misalnya bab 1 lanjutan dari tugas 1 gitu. Nah, kalau judulnya belum fix, nanti kan teman-teman pasti bingung kan? Karena kenapa? Tinggal sedikit loh waktunya ini. Mungkin di pertengahan bulan 6 atau awal bulan 6 teman-teman udah sibuk dengan belajar karena mau ujian kan. Nah, nanti di tugas
4. Nah, di tugas 4 itu maksimal teman-teman ngirim itu 3 kali revisi. Yang ketiga kalinya kalau masih ada revisi misalnya yang harus mau teman-teman ubah, tidak bisa lagi ngupload gitu. Makanya sebelum ngupload ketiga kalinya di tugas 4 nanti teman-teman itu harus teliti betul gitu. Biar pas diupload yang ketiga kali tugas 4 itu Iya betul. Izin satu lagi itu format nama tugasnya, nama filenya supaya tugas 2 nama siapa, bla bla bla. Jod kasih tahu formatnya Jod. Supaya jangan semua cuma nulis tugas 2. Nah, tugas 2 siapa gitu, name-nya dan sebagainya. Silakan. Jangan salah lagi. Siap. Jadi gitu ya teman-teman. Nah, tadi diingatkan juga sama Pak Pras mengenai format nama filenya, file tugasnya teman-teman itu udah saya kirim contohnya kemarin lewat grup. Nah, yang pertama itu ada NIM kalau nggak salah ya. Mana kemarin? Ada siapa? Coba saya lihat file yang saya kirim. Tunggu dulu teman-teman. Karena kenapa Pak Pras tekankan seperti itu? Nah, nanti Pak Pras kebingungan, pusing. Ini tugas 2-nya siapa sih? Walaupun ada NIM tapi nggak ada nama kan? Karena Pak Pras kan nggak hafal NIM teman-teman semua kan? Nah, jadi Pak Pras pusing nanti gitu. Nah, nanti formatnya itu tugas 2, hashtag, kemudian nama teman-teman, kemudian underscore, baru diketikkan NIM-nya gitu, misalnya NIM, kelasnya, ya sama NIM dan kelasnya kelas. gitu Pak. Iya sama kelasnya betul. Ya, misalnya contohnya seperti ini. Ini kan sudah masuk mobil ke tugas 3 ya teman-teman. Nah, contohnya tugas 3, kemudian hashtag Jody Hardiansyah underscore NIM saya, kemudian underscore lagi, baru diketikkan kelasnya, misalnya kelas berapa, ada di masing-masing di e-learningnya masing-masing itu Pak ya. Nah, misalnya Mas Aziz kelas 303 gitu, underscore 303 gitu, ditulis kelasnya, biar Pak Pras enak koreksinya nanti gitu. Jadi gitu untuk format tugasnya ya teman-teman. Gimana Mas tadi Mas? Maaf. Gimana tadi? Tugas 2, tugas 3. Tugas 3. Sambil saya ketik lewat grup ya Mas, biar teman-teman bisa lihat semuanya. Tugas 3. Kemudian hashtag nama teman-teman. Kemudian underscore name-nya ya. Kemudian baru ketikkan kelasnya. Kayak yang saya kirim lewat grup. Bisa dilihat ya teman-teman lewat grup. Jadi gitu nama penulisan nama filenya. Biar Pak Pras tidak pusing nanti pas ngoreksi tugas teman-teman. Karena banyak kan, nggak 5 orang, 4 orang yang diperiksa nanti. Bayangkan saja yang join sekarang kan yang dikoreksi sama Pak Pras kan ada 21 orang kan. Gitu. Jadi pasti pusing nanti Pak Pras. Tugas 2 siapa sih? Tugas 2 ini nggak ada nama kan? Gitu. Jadi itu ya untuk format penulisan atau file tugasnya. Kemudian kita lanjut untuk tugas 3-nya. Tugas 3 mungkin nanti saya izin Pak, izin share tugas 3 yang tahun-tahun lalu Pak, biar nanti teman-teman ada referensinya kayak gimana. Pak. Izin Pak Yadi. Ya silakan masuk Mas Nova. Kalau di e-learning saya tuh 3.2 gini ya kelas. Berarti kelasnya Mas Nova itu 3.2, kelas 3.2. Gitu ya, baik. Oke, siap. Nah, di tugas
3 ini teman-teman mulai ya menyusun ya yang sebenarnya sudah tidak main-main lagi gitu. Isi dari bab 1 dari tugas satunya. Kerangkanya gimana, kemudian metodenya itu kan yang kebanyakan sih saya lihat itu metode waterfall kan. Nah, metode waterfall kemudian dibuat gambarnya nanti apa. Sudah tadi Pak Pras juga bilang kan yang menggunakan source kodenya, berarti nanti di screenshot aplikasinya, kemudian tampilan login atau homepage-nya nanti kayak gimana. Kemudian diagram alirnya, kemudian ERD-nya gimana disertakan di tugas 3 ini gitu. Jadi dari bab 1 seperti itu dah. Nanti sampai kesimpulan dan saran untuk di tugas 3-nya. Pokoknya di tugas 3 ini teman-teman mulai susun karya ilmiah yang seutuhnya gitu. Karena di tugas 4-nya nanti teman-teman itu tinggal mempoles tugas 3-nya. Nah, yang dimana tadi sudah saya kasih tahu bahwa di tugas 4 maksimal ngupload atau revisinya itu bukan maksimal sih kalau revisinya, cuman nguploadnya itu maksimalnya itu 3 kali. Entah teman-teman mau revisi berapa kali, yang penting teman-teman jangan ngupload sampai lebih dari 3 gitu. Teman-teman ngupload 3 kali saja nanti tugas 4. Ada yang mau direvisi lagi, yang mau diubah, ya udah, walaupun teman-teman ubah itu tidak bisa teman-teman upload ke tugas 4 gitu. Paham enggak sampai situnya? Paham. Oke, siap. Oke, mungkin ada pertanyaan? Untuk formatnya nanti saya kirim lewat grup ya. Pokoknya tidak join WOF sekarang, jadi nanti saya kirim. Mungkin teman-teman setelah lihat nanti, oh kayak gini, jadi enak, sama seperti hal yang kemarin tugas 1 dan tugas 2. Jadi gitu ya teman-teman sekalian, mengenai tugas 3-nya. Dan apabila ada yang masih ragu-ragu dengan judulnya, boleh nanti di grup tanya-tanya saran, masukan mengenai judulnya. Jadi itu ya teman-teman. Apakah ada lagi? Izin Pak. Ya silakan Mas Komang. Ini saya bertanya gini sih, untuk terkait lokasi gini studi kasus. Ini sebelum saya menemukan lokasi studi kasus, sebelumnya sih agak kebingungan sih saya menentukan lokasinya. Jadi untuk lokasi studi kasus itu sebenarnya harus di instansi atau bisa di perorangan atau mungkin bisa di rumah sendiri gitu Mas. Misalnya kita kan punya mikrotik nih, kita ingin implementasi misalnya Kuiwi pada mikrotik atau enggak firewall atau lain sebagainya, itu harus di instansi atau bisa perorangan. Ini pertanyaan saya sebelumnya sih, sebelum ketemu tempat studi kasus, cuma bertanya aja sih. Sekian. Oke, jadi gini ya Mas ya. Nah, itu kan tadi instansi atau misalnya bisa di rumah sendiri. Nah, sama dengan halnya kita itu menganalisis ya. Misalnya kita mau menganalisis kecepatan internet di suatu sekolah. Nah, beda halnya dengan kita menganalisis di rumah kita sendiri kan. Nah, jadi bisa saja di rumah sendiri, akan tetapi menyesuaikan dengan judulnya tadi Mas. Bisa dengar nggak Mas Komang? Bisa. Nah, jadi gitu. Cuma untuk sharing aja sih, untuk di studi kasusnya sekarang udah ketemu sih. Cuma untuk gininya sih sharing sama biar terjawab aja sih pertanyaannya. Untuk lokasinya sekarang sih udah dapet sih di kantor desa. Oke, di kantor desa. Oke, berarti boleh di kantor desa kan. Nah, di mana tempat
Itu mencakup kantor desa atau kecamatan? Kantor desa. Kantor desa. Nah, udah Ya. berarti di kantor desa. Fix sudah itu. Ya. Oke. Terima kasih ya. Siap, sama-sama. Jadi mungkin ada lagi sebelum kita on cam lagi kita share screenshot nih Mas sebelum diakhiri. Kalau sudah. Dari saya Mas, izin bertanya lagi. Mas, ini kan saya kan pakai metodenya praktek langsung. Itu apakah ada nama yang lebih spesifik atau gimana ya? Soalnya kan saya langsung implementasikan di Mikrotik nih. Ya. Habis itu langsung pengujian mandiri nih. Nah itu metodenya aja sih yang saya bingung. Asal aja WA aja nanti Mas. Aida, udah tadi Pak Pras bilangnya. Iya lupa saya. Ya telepon aja Bang, langsung Aman Bang. kalau Mas Jadis ini Mas Jadis sengaja sih biar agak lama lagi kan. Tahu aja. Waktu itu sempat diskusi sama Pak Pras via telepon, cuma Pak Prasnya masih sibuk jadi ya mundur lagi dulu, gak apa-apa. Aman sudah. Via WA aja nanti Mas Jadis. Aman. Aman. Siap. Teman-teman yang lain nanti kalau agak pusing telepon atau chat aja. Cuman mohon maaf ya teman-teman kalau kadang sudah respon kayak kemarin itu Mas Jadis. Makanya saya langsung PN lewat grup itu. Kalau pas ada kerjaan di sawah ya tiba-tiba mendadak ya udah gitu kadang sampai malam gitu. Jadi mohon maaf untuk slow responnya ya teman-teman sekalian. Aman. Bang Jody, nanti ini ya sharing-sharing ya nanti ya, saya via WA ya. Oke, siap Mas Said. Assalamualaikum. Siap, aman. Oke, mungkin bisa di on cam semuanya dulu teman-teman biar di screenshot sebelum kita akhiri untuk pertemuan yang kali ini. Bisa di screenshot ya. Mas Iksan atau Mbak Nur ini? Nur Iksan ini. Belum on cam. Oke. Mas Iksan ya? Mas Heri lagi yang belum Bang. Mas Heri juga belum sama Mas Silas. Oke, Kak Silas. Mantap semangat Kak Silas. Oke, terima kasih Mas Heri. Oke, bisa bantu di screenshot Mas Said atau semuanya juga boleh. Terus dikirim ke grup WA. Boleh sambil dihitung biar ataupun mau ada posisi silakan boleh. Bebas. Oke, kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Oke, mantap. Oke ya teman-teman sekalian, mungkin untuk pertemuan web 3 cukup sampai di sini ya, cukup sekian. Nah, mungkin apabila ada salah kata dari saya atau dari Pak Pras atau dari tadi Mas Aziz yang bantu masukin saran dan masukan, mohon dimaafkan ya teman-teman sekalian. Semoga ya, semuanya bisa lulus ya Karel di tahun ini dan diusahakan untuk lulus lah. Iya. Nah, sekarang sudah masuk minggu depan kayaknya masuk tugas 3 ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman harus lebih semangat ya, lebih giat ya. Nah, nanti kalau ada apa-apa yang mau ditanyakan via WA grup atau pribadi juga boleh ya. Siap menerima 24 jam. Oke, mungkin itu saja dari saya ya teman-teman sekalian. Selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi menjelang siang ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin lah ya. Teman-teman, izin lah ya. Iya. Izin lah Kak. Jangan lupa di-share template tugas 3-nya, Pak. Oke, siap. Ini saya share. Terima kasih untuk persiapan. Siap.